Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang hormati Pemuna Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Pemuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umur beliau agar terus bisa membimbing dan mendoakan kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin Allahumma amin. Yang hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Pihil H. Komarudin Amin MA. Yang hormati Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kiai Haji Tat Yasin Maimun. Yang hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Watan. Yang hormati Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Nusa Tenggara Barat. Yang cintai Ananda Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asalis. Yang hormati rekan-rekan Masyaykhul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidi As-Safiyah Nahdlatul Watan di Anjani. Yang hormati rekan-rekan alumni Madrasah As-Salatiyah. Yang berbahagia para mutaharijin mutaharijat, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati ada ketinggalan pimpinan BNI Kantor Cabang Mataram Gusti Ayu Ratih Martini ya. Yang hormati Wakil Pimpinan BNI Kantor Cabang Mataram Ibu Eni Sujiati. Yang hormati Pimpinan BNI Kantor Cabang Pembantu Cakra Negara Bapak Aris Murdono beserta semua jajaran. Alhamdulillah, Zikrul Hauliyah ke-56 pada tahun ini kita laksanakan kedua kali di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, semangat perjuangan Tulab dan Tolibat, pengurus organisasi, para abituren, para pencinta dimanapun berada yang tersebar di 31 provinsi dan di beberapa negara yang tadi baru kita lantik juga, ada 3 negara. Ya, semangat perjuangan harus terus dikorbankan, harus terus dikobarkan. Jangan begitu ada yang ucapkan salam lembek semuanya. Kita ucapkan salam kedua kali, mulai bangkit, ketiga kali lebih bangkit, kalau keempat kali pingsan mungkin. Ya. Alhamdulillah, yang orek-orek sedikit. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang Maha Rahman di hari ini penuh keberkahan bersama Anjum Nahdlatul Watan. Kami berdoa ke Maha Rahman agar langkah kami dimudahkan bersama berjuang untuk kemajuan untuk Indonesia melalui Nahdlatul Watan. Berjuang itu mulailah dari hati, barulah niat ikhlas terus terpatri di dalam jiwa disiplin sejati, agarlah kita tak jadi amfibi. Pemuna Rais Am kita, beliau membuka hati kita, beliau mendirikan banyak yang nyata agar keturunan kita mengenal NW-nya. Ilmu ngiring, ilmu terberat, maka ikhlas haruslah kuat, yakin harus dipatri tepat
istiqomah harus terus meningkat. Sami'na harus wa ata'na, mendengar wajib setianya, karena itu modal berharga dalam berjuang melangkah bersama. Mari pengurus, teruslah sehati, siang dan malam jangan santai, yakin ikhlas istiqomah teruslah terpatri, agar selamat sampai akhirati. Alhamdulillah PB sudah 1, bukannya 2, bukannya telu, itu wasiat Hamzan Wadi dulu bersatu. Paham belum, Bung? Alhamdulillah PB sudah 1, bukannya 2, bukannya telu, itu wasiat Hamzan Wadi dulu, mari setia, taat dan bersatu. Tanggal 20 telu, sesuai wasiat pendiri dulu, selapukna mulai tetu, wasiat Maulana mulen jitu. Dari Anjani ke Arab Saudi, di Mesir Yaman juga santri, Riau juga Sumatera Barat kini, alhamdulillah sudah ada NW ini. Santri yang tamat pada tahun ini 1093, nggih. Yang masuk 2200 ya, hampir sudah 100%, nggih. 100% lebihnya dari yang keluar itu yang masuk, alhamdulillah. Dan hari ini kita, tadi ada MOU dengan Bank BNI untuk memenuhi permintaan dari semua pengurus organisasi yang luar daerah dari provinsi-provinsi agar organisasi mengeluarkan KTA. Ya, banyak desakan sejak yang dilantik menjadi PBNW itu terus yang perhatikan dan kalau hanya KTA tanpa ada manfaatnya, ya hanya jadi dengan KTA. Akhirnya ada beberapa bank, para sahabat-sahabat yang di beberapa bank sudah menawarkan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kemarin dari Bank BNI beberapa bulan yang lalu, tim IT dari PBNW, Mbah Opik, ikut terus mengawal semua yang minta. Akhirnya terjadi MOU yang baru, MOU dengan lambang NW, ada foto Maulana Syekh, di situ punya nomor KTA, ada nomornya. Di situ juga memudahkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mewajibkan iuran dari warga Nahdlatul Wathon 2.000 per bulan. Jadi biar bendahara umum PBNW tidak pusing saja kalau ada kegiatan. Bendahara pusing, ketum ikut pusing. Bendahara hanya bisa pusing, tapi tidak ada solusi. Ya, yang dilimpahkan ketum terus. Alhamdulillah, tapi semua berjalan dengan baik dan NW tersebar di semua pelosok Nusantara. Alhamdulillah. Sekarang ini manfaat dari yang tadi pengurus dan santri, tulab talibat juga tahu. Yang pertama, digitalisasi dan manajemen anggota NW lebih tertata. PBNW telah dan akan terus bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, toko-toko, supermarket, rumah sakit, apotek, dan klinik-klinik dan lain sebagainya. Cukup dengan membawa KTA NW bisa teratasi semua, insya Allah. Anggota NW yang sudah menunjukkan kartu anggota bisa mendapatkan diskon khusus. Nah, itu yang semuanya sedang kita usahakan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mempermudah anggota melakukan pembayaran sekolah, iuran anggota, dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan di awal. Yang keempat, kartu anggota NW dapat terintegrasi dengan berbagai sistem pembayaran non-tunai, sehingga secara tidak langsung mendukung program gerakan nasional non-tunai yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita.
oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, dan untuk diketahui, ini untuk semua pengurus, beberapa kali memang KTA itu berjalan, cuma beberapa kali gagal. Beberapa kali kita komunikasi juga dengan Bank BRI, beberapa kali tidak bisa terjadi, udah beberapa tahun. Alhamdulillah sekarang bisa terlaksana. Jadi yang tadi kita tanpa biaya admin, tidak ada biaya admin. Kartu KTA tadi itu tidak ada biaya admin. Jangan takut ya. Jadi semua kita kalau ke bank membuat KTA, terdaftar, tidak ada biaya admin, tanpa ada saldo minimal. Ya, tapi nabung sih di situ. Ya. Tidak ada bunga-bunga juga, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi murni itu KTA, kalau saldonya 0 ya sudah. Tapi jangan sengaja dinolkan. Kalau ada rezeki ya ditabung. Ya, itulah terutama ini yang sudah tamat, begitu ada rezekinya jangan habis dengan kuota internet saja. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga untuk tulab dan terlibat baru. Atap ini bisa selesai walaupun belum semuanya selesai ya. Walaupun belum semuanya selesai karena terbentur acara zikrol, kita stop, tukangnya bekerja. Ada sumbangan yang luar biasa juga dari mutaharijin, mutaharijat angkatan ke-56 ini sangat luar biasa ya, sumbangannya sebesar 332 juta ya. Daripada kalian beli bangku mah saya dibeli, ngumpul di gudang patah ya kan, patah kenapa? Asal beli, yang penting jadi, yang penting terlihat baru, dicat dan lain sebagainya. Kalau atap begini setiap dipakai pengajian menaungi semua orang, berapa pahala kalian? Makanya saya minta untuk yang tingkat 4 yang tahun depan harus terarah, jangan asal beli apapun itu. Berilah kenang-kenangan yang berharga untuk Mahat, karena Mahat ini bagaimanapun kesayangan ini Maulana Syekh. Mahat ini sangat luar biasa. Seperti pidato saya di Master IAIH Lombok Timur, Mahat itu harus nomor 1, IAIH itu nomor 2. Jadi kalau gara-gara ada acara perkuliahan tidak jadi di Mahat, jangan hadir di perkuliahan. Lebih penting hadir di Mahat. Ya, lebih penting hadir di Mahat, karena Mahat ini nomor 1. Mahat jangan di nomor 2 kan. Ya, alhamdulillah. Pondok pesantren Syekh Zainuddin juga ini untuk supaya semua tahu, ada hadirin tahu, tulab dan talibat juga tahu, kita akan ikut menyukseskan vaksinasi ya, vaksin untuk tulab dan talibat. Untuk santri sepontes Syekh Zainuddin kita sudah menyiapkan 9.500 vaksin, 9.500 vaksin, karena guru-guru dan beberapa santri sudah ada yang divaksin. Insya Allah Oktober sudah selesai vaksin kedua kita. Jadi pondok pesantren Syekh Zainuddin 100% sudah vaksin, kita bebas mengadakan acara, bukan berarti bebas, tetap mengedepankan protokol kesehatan, pakai masker, ya. Saya saja pakai masker. Kalau masker itu tidak penting, ngapain saya pakai masker 2 kayak begini? Pengap enggak? Pengap. Enak pakai masker? Enggak enak, tapi harus dijalankan. Saya yakin santri, tulab talibat yang dari sekolah umum juga dulu tidak pakai peci. Begitu masuk di Mahat semuanya peci. Panas enggak kepalanya? Panas. Setelah 4 tahun enak enggak? Enak. Ya samalah dengan masker. Ya sama dengan masker begitu. Sama dengan masker. Makanya saya sering mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus menjadi contoh. Tulab dan talibat ini akan menjadi pemimpin di masa depan, akan menjadi anjum-anjum Nahdlatul Wathon, akan menjadi generasi penerus. Kalau tidak bisa menjadi contoh dari sekarang, gimana? Tidak ada. Mau jadi pemimpin, mau jadi pemuka, mau dihormati, tapi tidak bisa memberikan contoh kecil saja.
wa ulil amri minkum, disuruh taat. Sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, oleh Menteri Kesehatan. Saya atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga minta semua pakai masker, taat protokol dan lain sebagainya, tapi masih ada yang tidak. Di saat kita dicaci maki itu berarti imunitas kita bertambah, karena itu vitamin kita berjuang, semangat kita berjuang lebih bangkit lagi, dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama tambah tersebar di dunia karena cacian-cacian yang tiang terima. Ada lembaga-lembaga pendidikan tersebar di beberapa tempat. Pembangunan di pondok alhamdulillah jalan. Ponpes Zainuddin berjalan. Pernah sampaikan di majelis juga di hadapan pelunggu sami, setiap yang berbangun matur diumuna apa sih membangun arah kepeng bahasa beliau, nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kita berjuang itu yang penting nawa itu kita. Yang penting keikhlasan kita, yang penting hati. Kalau kita sudah mau berjalan, kita sudah mau berjuang, ya selesai. Kelihatannya berat itu pasti di awal, tapi akhirnya insya Allah happy ending dia. Insya Allah. Ya, jadi jangan lihat sebuah kesusahan itu sebagai beban. Ya, setiap rintangan itu sebagai beban, jangan. Anggap semua itu sebagai motivasi kita. Ya, seperti kalian sekarang di sini katanya panas. Cuma di saat ada angin enak ya, sejuk ya. Ya begitu juga di saat ada halangan, ya anggap itu seperti itu. Dinikmati saja. Dinikmati semuanya. Tidak ada sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, itu tidak ada. Kita mau cari orang yang satu suara, tidak ada di dunia ini. Orang berbeda pendapat itu biasa. Yang penting kita terus berjalan. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia. Tanggung jawab pemimpin bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Di akhirat. Itu yang tetap saya tekankan kepada pribadi saya. Di saat mengambil keputusan, tidak mengambil keputusan asal mengambil keputusan, asal memutuskan, tidak. Ya, seorang pemimpin itu harus mempunyai pemikiran, harus mempunyai tujuan. Kemana tujuannya? Contoh, mau ke Mataram, lewat mana? Lewat Keruak, dia bilang, muter, ya enggak? Jauh enggak? Jauh, padahal ada lewat Mas Bagi, lurus, tembus Kopang, Mantang, Suwete, Mataram sampai. Nah, itu. Semua itu banyak pilihan. Pemimpin juga begitu. Jalan yang mana yang saya akan ambil? Ada usulan dari kader-kader Nahdlatul Ulama, dari anjum-anjum Nahdlatul Ulama, saya selalu meringkas. Saya tulis usulan dari A, dari B, dari C. Ada yang kita kerjakan, ada yang kita pending, ada yang kita perbaiki sedikit dan lain sebagainya. Itulah pemimpin. Ya. Alhamdulillah di pengurus PB semua instruksi satu arah dari atas ke bawah. Tidak ada dari bawah ke atas. Ya. Tidak ada dari bawah ke atas. Ya enggak. Pira le supir le mobil. Namun bu Honda pira kancem rek Honda. Santis tang 2 petelu. Hah? Seke kan? Seke. Ya. Tidak mungkin akan ditunggangi oleh beberapa orang. Ya. Contoh, supir lu dia tersetir. Apakah sopir bisa disetir? Bisa sopir disetir kembali tulap? Hah? Masuk enggak di akal pikiran? Masuk enggak? Enggak. Makanya setiap berbicara di bahasan Abah Anas tadi, ini Maulana Syekh itu harus dipikirkan. Kita harus punya prinsip, kita harus punya pemikiran yang baik. Ajaran-ajaran dari Nini Maulana Syekh sangat luar biasa baiknya, sangat luar biasa banyaknya, dan semua untuk kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Cuma bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita menjalankan, tinggal itu saja.
Semua sudah luar biasa, ditata dengan baik oleh Nini Maulana Syekh. Tinggal bagaimana kita bisa menjalankan, tinggal bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita memahami apa maksud dari Nini Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya saya sering bilang, dari dulu saya sering bilang, Zainuddin Sani ini hanya merebut di Nahdlatul Ulama. Walaupun saya menjadi ketua umum PBNU, saya tetap menjadi merebut. Saya tetap menjadi merebut. Karena yang punya ilmu ini adalah Nini Maulana Syekh dan Ummuna Hajjah Siti Abdul Majid. Itu. Jadi mari tunas kepada kita semua, tulab dan terlibat, para pengurus organisasi, pengurus badan otonom, rapatkan barisan. Kita selangkah seayun demi perjuangan Nahdlatul Ulama. Perjuangan itu lebih penting dari segala-galanya. Tanggung jawab kita sangat luar biasa dari Nini Maulana Syekh. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak mudah. Jadi tiang menjadi ketua umum juga tidak mudah. Iki saudara tiang hadir pada Tuan Guru Patihin, ada Mbok Yakut dan Mbok Sipa tahu bagaimana kronologis tiang menjadi ketua umum. Tiang tidak pernah minta, cuma itu hasil umunah, hasil istiarah dan lain sebagainya. 3 bulan beliau istiarah bersama tim beliau, tiba-tiba tiang dipilih. Tiang juga tahunya di hari muktamar tiang akan dipilih, yaitu sesuatu yang bukan tiang apa-apa nggih, tidak ada di pikiran tiang, karena tiang masih periode kedua menjadi ketua PWNW Nusa Tenggara Barat. Tiba-tiba jadi ketua panitia muktamar yang kedua kali, tiba-tiba terpilih, yaitu sangat tiang kaget sebenarnya. Cuma di satu sisi ya ini perjuangan, tiang hanya bilang sami'na wa ata'na. Karena dari kecil Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid dan mami tiang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana selalu mengajarkan kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar. Ya itu yang terpatri dari beliau berdua. Itu yang tiang jalankan. Tiang tidak berani. Kenapa? Karena terbiasa dari kecil. Dan itu yang diajarkan oleh Umi dan Mami tiang. Ya itulah yang tiang jalankan. Kalau sudah A, B, seberat apapun itu jalankan. Insya Allah semuanya akan ada hikmah di baliknya. Karena prinsip tiang satu, sorga itu ada pada orang tua kita. Kalau sudah taat kepada orang tua, insya Allah surga kita. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini. Hidup ini hanya perjalanan siang malam, tiba-tiba kita sampai kepada kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara siang malam, mari kita jalankan hidup ini, kita nikmati hidup ini dengan kebaikan. Berkatalah yang baik-baik seperti bahasa Abah Hanas tadi. Kalau tidak diam saja, maka tulap terkirim teduk. Ya, jangan seperti duta NW, ada yang dikirim diam. Nanti kalau ada yang daftar tahun depan jadi duta NW lagi, tolong harus berani berbicara. Mungkin disuruh pidato satu-satu sama Pak Sekjen nanti di depan orang. Kalau sudah siap baru dikirim. Harus diuji ulang. Ya, karena alhamdulillah permintaan dari 31 provinsi untuk tulab mahat selalu ada. Selalu tiap tahun kami kirim. Ya, yang tingkat 4 sekarang, yang naik tingkat 4 sekarang siap-siap. Yang naik tingkat 3 sekarang siap-siap. Kalau ada yang mau dikirim, ya persiapkan diri dari sekarang. Ya, niatkan saja ikhlas. Ya, saya terima kasih juga kepada semua orang tua wali yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk dikirim keluar daerah sampai ke Manado kemarin dan lain sebagainya. Luar biasa, sudah kita kirim semua, insya Allah menyebarkan organisasi Nahdlatul Ulama di seluruh Nusantara. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sudah siang juga. Mungkin ada penyerahan hadiah juga ceritanya untuk 5 orang, usulan dari Tuan Guru
Fatihin yang mengusulkan untuk memberikan hadiah pada yang hafal Al-Quran perwakilan. Hanya yang bilang jangan banyak-banyak, 5 saja cukup. Kalau semuanya dikasih nanti acaranya sampai asar dia, jadi hanya 5. Nggih, hanya 5. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu acara ini sehingga terlaksana dengan lancar, aman dan baik, dan insya Allah semua yang hadir di sini tidak ada yang sakit lah, nggih. Tidak ada yang COVID, insya Allah yang hadir di sini semua sehat karena semua niat kita hadir baik. Dan untuk diketahui oleh semua, karena ini live di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, syaratnya masuk asrama itu minimal antigen. Kalau di antigennya dia positif, dia tidak bisa masuk asrama. Itu syaratnya. Itu syarat di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, selalu begitu. Guru-gurunya juga per 2 minggu kita antigen. Ada yang taat, ada yang tidak, alasan dana dan lain sebagainya. Ya seperti hal seperti gini nih perlu diperhatikan sama Bapak Menteri Agama, sama Bapak Presiden ya. Madrasah itu yang harus diperhatikan, karena bagaimanapun pendidikan yang lancar di tengah-tengah pandemi hanya ada di pondok pesantren karena adanya asrama. Di saat sekolah negeri libur, pesantren terus berjalan. Karena asrama interaksinya kurang sama orang luar, karena asrama dari asrama menuju sekolah, asrama sekolah, asrama sekolah. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah. Itu yang perhatikan kayaknya kurang. Ya seandainya ada tapi masih kurang. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah juga. Mungkin yang belum menyentuh-nyentuh khususnya pondok pesantren Syekh Zainuddin, dari Pemda, dari provinsi di Nusa Tenggara Barat belum pernah ada sentuh-sentuhan yang bermakna, sentuh-sentuhan yang berarti. Ya semoga setelah acara zikrol ini ada sentuh-sentuhan ya. Jangan hanya mengurus sirkuit saja ya. Sirkuit itu orang luar, orang yang di dalam yang harus dijaga. Ya. Sedikit-dikit yang diurus sirkuit, sedikit-dikit yang diurus ekonomi. Tapi NTB saja vaksinnya masih sedikit. Lombok Timur aja 30% saja belum. Pondok pesantren Syekh Zainuddin mencari sendiri vaksinnya. Syukur ada yang membantu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Alhamdulillah bisa 100% vaksin insya Allah di bulan Oktober insya Allah. Nah seperti hal-hal kecil seperti ini itu penting sebenarnya, daripada kita hanya sibuk di media, sibuk mengurus hal-hal yang masih dibangun. Ya, vaksin ini saja disegerakan kalau memang itu syaratnya. Bagaimana bandara internasional itu ditutup kan selesai, tidak ada virus masuk. Bandara dibuka ya masuklah virus itu. Ya enggak? Dari mana virus? Dari Indonesia? Tidak, dari luar. Dari luar. Oke, cuma itu yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuang binatul waton untuk tulab kalibat santri di pondok pesantren Syekh Zainuddin tetap bisa bersekolah dengan baik. Insya Allah yang usahakan Oktober sudah selesai vaksin kedua 100% di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani. Sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.